baik yang pengolahan, pengemasan, terus tambahan-tambahan yang kita pakai, itulah yang nanti kita yang perlu dihalalkan. Jadi kalau memang itu bahan-bahan itu jadinya kita harus cari betul-betul kita harus selektif untuk mencari bahan-bahan tambahan itu. Jadi kita belinya di toko itu sudah ada produk label halal itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Para pemirsa PDKT Podcast Dakwah Kemenang Trenggalek, alhamdulillah panjenengan semua masih setia dengan kami di acara PDKT. Dan pada hari ini di awal bulan Ramadan ini kita kedatangan tamu yang luar biasa sekali. Narasumber kita kali ini adalah salah seorang Srikandi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Trenggalek. Beliau adalah penyelenggara zakat wakaf Ibu Mahmudah. Assalamualaikum Bu Mahmudah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Ati. Alhamdulillah puasa masih awal, fresh sekali, kayak gak ada beban sama sekali. Niki rahasianya apa? Puasa apa enggak ya? Insya Allah Mbak Ati, kita sebagai umat muslim harus tetap melaksanakan puasa, kecuali bagi ibu-ibu yang memang itu mendapat diskon dari sananya. Jadi memang untuk mengawali bulan puasa ini kita harus, jiwa kita sebelumnya sudah kita tata, kesehatan kita jaga. Jadi untuk menjalankan awal bulan Ramadan, apalagi ini masih awal-awal, ini harus fresh betul ya, hari pertama itu. Ada yang hari kedua kayaknya. Ada yang hari kedua, ada yang hari pertama. Jadi ada perbedaan. Ada perbedaan, tidak ada masalah. Ini semua perbedaan itu tidak menjadikan suatu kendala untuk menjalankan ibadah kita. Islam rahmatan lil alamin. Jadi yang puasa hari pertama. Oke, hari kedua ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi sudah luar biasa sekali nggih. Ini jam segini, ini waktunya orang biasanya agak setengah ngantuk ini waktunya segini nih, tapi jenengan masih fresh sekali, berarti ini sudah ditata lahir batinnya sebelumnya. Insya Allah Mbak Ati, untuk itu penataan lahir batin itu memang perlu sekali, untuk apalagi tidak hanya di bulan puasa Mbak Ati ya, bulan-bulan lain pun kita harus menata jiwa dan raga kita, lahir batin kita untuk menghadapi, apalagi kita ini sebagai ASN Kantor Kementerian Agama ini harus kita niati menjadi abdi negara, jadi jiwa kita harus tetap fresh, tidak hanya di bulan puasa saja ya. Karena jiwa yang fresh itu akan menghasilkan kebijakan-kebijakan yang fresh juga. Iya betul Mbak Ati, kalau omongannya betul, sama penyelenggara Zawa ini memang harus luar biasa. Para pemirsa PDKT, ini nanti kita akan berusaha ngobrol sedikit dengan Bu Mahmudah. Karena memang biasanya kita terbentur waktu, obrolan mau panjang gitu, biasanya itu waktunya sudah habis. Jadi kita akan mencoba berkenalan dengan tusinya penyelenggara zakat wakaf itu apa saja, dan saya yakin itu nanti akan berguna sekali untuk para pemirsa PDKT. Nah, Bu Mahmudah, Zawa itu kan zakat wakaf ya? Iya betul Mbak Ati. Betul. Tusinya Zawa itu apa ya? Memang hanya di permasalahan zakat wakaf saja? Bukan hanya sih, zakat itu kan juga permasalahan yang besar, wakaf itu juga sesuatu yang dahsyat. Itu tapi apa ya, dua itu pokoknya nangani zakat sama wakaf gitu. Iya Mbak Ati, memang tusi pokok kita, tugas fungsi pokok kita ini karena sudah ada perubahan di penyelenggara syariah menjadi penyelenggara zakat wakaf. Jadi memang tusi menurut aturan pemerintah itu memang urusan kita hanya menangani untuk wakaf dan zakat saja, zakat dan wakaf itu. Tapi tidak menolak kemungkinan karena kita itu juga masih tahun-tahun yang dulu waktu di penyelenggara syariah itu ada tusi tambahan, yaitu untuk membantu tentang produksi halal, produk halal. Jadi ini kita masih dimasukkan dalam satu kepengurusan di Satgas Kabupaten, yaitu sebagai anggota Satgas Halal di Kabupaten Trenggalek. Jadi penyelenggara Zawa itu otomatis dijadikan tetap untuk
tugas tambahannya yaitu membantu tentang pelaksanaan atau membantu para pelaku usaha itu untuk memproses produknya menjadi halal dan itu bersertifikat halal. Dan ini sekarang regulasinya kan sudah dirubah Mbak Ati. Untuk Satgas Halal di kabupaten ini yang menjadi ketua itu otomatis dari Bapak Kasubag TU, kita di lingkungan Kemenak, yang sekretarisnya itu Pak Kasibimas, yang urusan dengan bimbingan masyarakat Islam yang mencakup luas. Jadi Jawa sekarang dijadikan sebagai anggota saja untuk mendorong terlaksananya. Nah, ini. Jadi kita walaupun hanya anggota, insya Allah kita kolaborasi kita dengan sekretaris, dengan ketua itu sangat bagus. Termasuk untuk dengan teman-teman penyuluh P3H. juga Mbak Ati, penyuluh yang menjadi P3H di Kabupaten Trenggalek ya. Dan ini menjadi salah satu informasi juga untuk para pemirsa PDKT tentang produk halal. Ini kan 2024 ini kabarnya semua produk harus sudah bersertifikat halal. Iya betul Mbak Ati. Ini gimana betul. ini Bu Muda? Ini sudah menjadi wacana dari Gusmen, dari Presiden, bahwa Oktober 2024 produk-produk makanan kecil maupun ada makanan harus sudah bersertifikat halal semua Mbak Ati. Jadi kalau itu memang belum mau atau belum ingin untuk memproduksi halalnya, nanti ada SP istilahnya begitu. Informasi kemarin yang kita ikuti di Zoom-nya waktu Rakerwil itu Mbak. Pertama kita beri SP dulu, surat peringatan. Nah setelah itu kalau surat peringatan kita ingatkan dulu untuk kita ajak halal. Tapi kalau enggak diberikan surat peringatan, nanti istilahnya memang ada punishment-nya, yaitu untuk dicabut produknya Mbak. Jadi dilarang beredar. Iya dilarang beredar. Wah, karena apapun itu kan tujuan makanan kita dihalalkan. Kalau sudah ada tim auditnya kita kan yakin karena makanan-makanan kita itu untuk dimakan anak generasi penerus kita. Kalau makanan kita itu sudah semuanya itu sudah diaudit bahwa makanan itu layak dan halal, bukan hanya sehat tok, jadi halalnya itu penting. Halalan thayyibah. Iya, halalnya thayyiban. dulu baru thayyibnya kan thayyiban. kemudian. Iya, jadi betul. bagaimana membuat sebuah ekosistem halal di Kementerian di Indonesia ya. Iya. Bagaimana seluruh produk yang ada di Indonesia ini menjadi halal. Tapi kalau sampai Oktober 2024 itu untuk UMKM, pelaku usaha kecil itu masih gratis nggih? Insya Allah masih ada program Safe Declare ya, Sehati ya Mbak Ati. Ini insya Allah ada 1.000 lagi, 1.000 kalau tidak salah, 1.000 produk Safe Declare ini Mbak Ati. Jadi insya Allah 2024 itu masih ada program gratis Sehati, sertifikat halal gratis itu. Kalau tidak gratis itu sebenarnya memang ya kasihan UMKM. Kalau usaha-usaha kecil itu kan memang kayak kalau mereka tidak dibuat kesadaran terlebih dahulu bahwasanya gini loh produk itu, kenapa harus sertifikat halal itu penting. Dia itu kan mikirnya ya saya buat ini sehari cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kok disuruh bayar? Iya, betul, mikir Mbak Ati. besok itu saya bisa jualan dan untuk makan saja sudah Betul Mbak Ati. Sudah luar biasa sekali. Hari ini laku habis itu sudah merupakan prestasi. Apalagi ini makanan yang diproduksi oleh pelaku usaha UMKM itu kan memang makanan-makanan yang kalau kita lihat secara kasat mata itu semuanya kan halal Mbak Ati. Seperti seandainya tempe goreng, apa itu heci atau tahu isi atau mungkin nasi, itu kan semuanya kan setiap hari kita makan. Tapi alangkah baiknya itu juga ada pemeriksaan dan dihalalkan produknya. Guyonan dari saya pernah nanya, Pak ini nggak mau disertifikat halal kan? Jenengan itu apa nggak lihat produk saya ini berasal dari apa? Dari buah. Buah itu halal apa haram? Buah itu halal. Kenapa halal perlu disertifikat halalkan? Ya saya jawab, kalau memang haram nggak perlu dihalalkan Pak, karena haramnya sudah jelas. Nggak perlu sertifikat halal karena haram itu nanti saya malah dosa. Saya bilang seperti itu. Iya, dia ketawa. Cuma
nggih monggo nanti kalau misalkan kita nggak bisa maksa langsung secara langsung harus dihalalkan kan kita beri betul, pengertian Mbak walaupun Ati. sambil guyon ya. Nggih. Monggo nanti bisa menghubungi teman P3H yang P3H. berada dekat di wilayah Nggih. panjenengan. Nggih. Ya semoga sudah yang kayak seperti itu kan guyonan ya. Iya. Maksudnya memang kadang-kadang mindset masyarakat bisa jadi kecil walaupun sekarang sudah banyak. Betul, Alhamdulillah teman-teman nggih. laporannya sudah luar biasa sekali nggih untuk Iya. Kabupaten Trenggalek progresnya Alhamdulillah pripun? progresnya ini sudah tercapai yang 2023 Mbak Ati ya. Progres dari halal itu dari kita kolaborasi kita dengan penyuluh P3H ini insya Allah sudah berhasil dengan capaian yang ditargetkan itu yang 2023 itu insya Allah sudah tercapai. Makanya ini dengan keberhasilan itu 2024 untuk menopang yang belum pelaku usaha itu yang belum atau UMKM itu yang belum menghalalkan produknya itu insya Allah masih ada program gratis itu Mbak Ati. Nggih. Diinfokan juga sekalian nggih untuk para pemirsa yang kebetulan pelaku usaha, hayo monggo kita sertifikat halalkan Halal, ya, produk-produk produk kita kita. biar konsumen juga tenang, Tenang, nggih. otomatis produsennya nanti hasilnya juga makin barokah Nggih, nggih. nggih, Lebih Mbak berkah Ati. insyaallah lek luwih berkah akhirnya tan saya laris dagangane. Memang ini Mbak Ati, memang apa istilahnya di kecamatan atau di wilayah-wilayah itu kenapa wong makanan saya sudah halal kok dihalalkan. Tapi kita kan seandainya dari bahan buah tadi yang dibicarakan Mbak Ati, itu kan dibuat minuman ya toh. Dan buah itu tidak murni dari minuman itu sendiri, ada tambahannya. Terus cara pengolahannya dicuci atau tidak. Padahal itu kan belum tentu ada kotoran-kotoran sedikit pun itu kan merupakan. Nah kalau sudah seandainya kena dari sana tidak tahu kita apa buah kita kemarin itu ditelai burung atau tidak. Nah itu cara membersihkan, cara pengolahannya, cara pengemasannya itu kan perlu juga ada istilahnya penelitian, uji produknya itu. Memang buah itu halal, jelas halal ya. Tapi uji produk yang pengolahan, pengemasan, terus tambahan-tambahan yang kita pakai itulah yang nanti kita yang perlu dihalalkan. Jadi kalau memang itu bahan-bahan itu jadinya kita harus cari betul-betul kita harus selektif untuk mencari bahan-bahan tambahan itu. Jadi kita belinya di toko itu sudah ada produk label halal itu sekarang gitu. Itu malah justru lebih aman. Jadi istilahnya penelitiannya tidak berbelit-belit, jadi begitu Mbak Ati. Ya semoga nanti kedepannya makin banyak dan habis ya bisa terselesaikan di 2024 ini Ati, semua produk-produk di wilayah Kabupaten Trenggalek ini sudah berlabel halal semua. Mudah-mudahan. Amin. Tapi kalau amin, kita lihat dari obrolan teman-teman P3H itu kayaknya memang mereka progresnya luar biasa, semangatnya luar biasa juga dan sekarang tidak terlalu seperti di awal-awal harus berjuang untuk mencari pendekatan terhadap UMKM-nya, pelaku usahanya, tapi harus ketemu PU-nya. Sekarang PU-nya nyari, PU-nya yang mau ketemu karena memang sudah sadar. Antusias PU itu semakin sadar Mbak Ati untuk menghalalkan produknya karena ini juga salah satu istilahnya keistimewaan atau keuntungan bagi pelaku usaha kita. Kalau sudah produknya sudah halal, kita mau jual di mana itu sudah tidak ada keraguan atau ketakutan gitu Mbak Ati. Nah, selain tupoksi tambahan ini tadi ya, progresnya juga sudah luar biasa sekali. Berarti ada wakaf, kemudian ada zakat. Ya, di tahun 2023 kemarin kayaknya ada program unggulan tentang wakaf ini yaitu percepatan sertifikasi wakaf. Itu kemarin ada berapa bidang, terus progresnya ini bagaimana ya untuk 2024 itu? Ya Mbak Ati, ini untuk tahun kemarin, tahun 2023 itu memang ada program percepatan sertifikat wakaf yang itu alokasi atau titik lokasi itu adalah kewenangan BPN. Jadi percepatan itu memang punyanya BPN yang harus kita lakukan karena ada kolaborasi dengan Kemenak, maka BPN bekerja sama dengan Kemenak itu untuk memproses tanah-tanah wakaf yang belum bersertifikat. Dan 2023 kemarin kita
Kabupaten Trenggalek itu mendapat target 237 titik dan alhamdulillah ya. Dan alhamdulillah ini sudah mencapai melebihi target Mbak Ati. Wah, luar biasa sekali. 336 itu yang sudah bersertifikat dan 26 itu yang masih dalam proses. Karena ini sudah memasuki 2023, insya Allah yang 2024. kemarin 2024 ya. Ini insya Allah yang tanggungan sudah masuk proses ini akan diselesaikan di 2024 sambil menunggu target lagi. Insya Allah itu masih ada percepatan sertifikat wakaf, tapi ini untuk 2024 ini kita belum. Kemarin saya koordinasi dengan BPN Bu Fajar, itu belum ada Mbak Ati, belum muncul untuk targetnya berapa Kabupaten Trenggalek. Kita tunggu aja. Tapi insya Allah tetap ada. Insya Allah tetap ada. Dan soalnya merupakan sebuah kebahagiaan ketika proses wakaf itu bisa terselesaikan iya, dengan iya, cepat. betul itu Mbak Ati, betul. Okay. Sebuah kebahagiaan bagi semuanya, Bagi baik semua. itu bagi wakif, juga bagi nadir, terus nanti ya bagi masyarakat. Biasanya kan wakaf itu juga didukung oleh masyarakat sebagai penggunanya. Iya. Walaupun sih sebenarnya yang masih menjadi sebuah cita-cita ya, cita-cita mungkin wakaf produktif untuk Kabupaten Trenggalek itu belum sampai sekarang belum muncul ya, belum muncul. Padahal ya, itu kan sebuah prospek yang luar biasa ya, betul, kalau kita mengibaratkan wakaf produktif itu kan kayak aset bergerak yang menghasilkan keuntungan yang secara keuntungan untuk umat ya, itu hasilnya kita. Kalau ada wakaf produktif memang dari hasil wakaf itu sendiri kan bisa kita perluas penggunaannya untuk pendistribusiannya. Sebenarnya saya ingat waktu kegiatan yang bersama Pak Bupati itu Mbak Ati, tapi sekarang itu juga kita kan tidak berjalan sendiri karena dengan ada BWI itu, kalau tidak salah pas kegiatan ada BWI ada apa itu Pak Bupati sudah memberikan wacana atau memberikan peluang kepada BWI, dan mungkin nanti juga bisa BWI memprosesnya. Itu ada tanah atau lahan Pak Bupati yang ada di Desa Gandusari, tapi bagian mana itu Mbak Ati? Kerandekan ya. Itu untuk Pak Bupati kayaknya saya juga pernah dengar itu kok. Jadi iya betul itu tanah saya yang ada di memang di wilayah Kecamatan Gandusari, tepatnya di Kerandekan malah Meles ya. Itu bisa itu kalau misalkan untuk wakaf ada yang mengelola untuk menjadi wakaf produktif, tapi untuk sampai sekarang ini kita kan masih wacana saja Mbak Ati, belum kita jalankan. Ya mudah-mudahan tahun 2024 ini Kemenak dengan BWI, mungkin karena ini Badan Wakaf Indonesia ini juga mau bergerak untuk menyambut gayungnya Pak Bupati ini loh yang memberikan. Kayaknya memang harus itu sebagai percontohan yang pertama, siar ke masyarakat tentang pentingnya wakaf produktif, tentang kesadaran selama ini masyarakat itu mengenal wakaf kebanyakan kan memang benda yang tidak bergerak, tanah, bangunan seperti itu. Kalau nanti akan muncul percontohan satu wilayah yang memang itu menjadi wakaf produktif, insya Allah kok masyarakat wacananya malah semakin berkembang dan bisa berkembang juga wakaf produktifnya nanti. Mungkin di kecamatan-kecamatan lain ada yang selain yang punya apa gitu ya nanti. Saya kok punya hutan ini, tapi kok hutannya hutannya gundul tidak Ini kalau bisa dikelola jadi ditanami kayu-kayu besar untuk wakaf produktif kan jangka panjang kan luar biasa sekali. Kalau penanaman kayu memang jangka panjang Mbak Ati, karena mungkin ya kalau di istilahnya di daerah pegunungan mungkin yang punya hasil atau ditanami polowijo itulah yang mungkin awal-awalnya itu untuk wilayah Trenggalek kan memang kebanyakan pegunungan. Jadi kalau kita bayangkan wakaf produktif hotel besar kan tidak mungkin ya. Tidak mungkin. Tapi jauh lah. Tapi itu tidak menolak kemungkinan Mbak Ati, karena yang tidak mungkin itu menjadi mungkin. Kadang-kadang itu bisa villa ya. Mungkin. Itu. Jadi villa siapa seperti tahu. Malang itu kan juga pegunungan Mbak Ati. Itu kemudian itu akan menjadi sebuah tempat wisata halal. Iya. Wisatanya halal, tempat
hotelnya di situ halal, Halal. ada restorannya halal, Halal. makanannya halal. Iya. Wes bae percontohan Nah, halal tapi jangan Trenggalek. semua itu dihalalkan ya Mbak Ati. Kok mesti toh? Lah nanti ada tamunya itu juga itu halal Pak, itu tamu, jangan Mbak Kan Ati. bawa istrinya sendiri, Oh bawa iya, pasangannya kalau sendiri istrinya itu halal ya. halal. Ya, tapi kalau ada tamu yang tanpa ada keterangan, oh ini juga halal Pak. Ini nih yang menjadi ini harus jadi bebannya, apalagi untuk Kementerian Agama ini atau BWI Mbak Ati itu ya. Nggih, nggih. Makin menarik para pemirsa PDKT. Ini kalau ngobrol sama Bu Mahmudah itu kan memang semakin lama pasti semakin memanas karena beliau itu memang salah satu Sri Kandi yang Pemanas. powernya luar biasa. Salah satu Sri Kandi sebagai pemanas berarti. Berarti apa kalau heater berarti? Yang powernya luar biasa ini. Para pemirsa PDKT, kami persilahkan panjenengan semuanya untuk bisa berinteraksi dengan kami, bisa meninggalkan jejak di situ, bisa like ataupun komen. Yang suka jangan lupa untuk subscribe-nya. Bisa meninggalkan pertanyaan juga di kolom komen yang bisa kita bahas pada PDKT program selanjutnya. Nah, beberapa waktu yang lalu sebelum Ramadan kayaknya itu panjenengan ada sebuah kegiatan. Ini juga informasi untuk masyarakat ya. Iya, iya, Ada Mbak Ati. sebuah kegiatan yang mengundang BPN sama Basnas untuk mengadakan MOU. Ini kok BPN dipertemukan sama Basnas oleh Kemenak. Ini kan BPN itu urusannya tanah, Basnas itu urusannya Urusannya zakat. keuangan zakat ya. Ini kok Ada MOU pertemuan ini, MOU-nya ini apa ya? MOU seperti apa ini untuk Iya. masyarakat apa bukan ini progresnya? Iya, betul Mbak Ati, dan ini memang sebelum puasa 1 minggu yang lalu itu kita melaksanakan kegiatan. Itu memang tusinya Jawa. Kegiatan itu adalah koordinasi percepatan sertifikat wakaf dengan BPN Trenggalek. Nah, dengan itu setiap ini kita karena ada percepatan sertifikasi seperti kemarin itu kan tahun 2023 ada percepatan itu kita selalu koordinasinya dengan BPN. Kenapa Basnas itu juga dilibatkan dalam proses perwakapan itu ya Mbak Ati? Kok ada undang, ada pas kegiatan percepatan sertifikat tanah wakaf di situ kok ada Basnas, ada kalau BWI itu otomatis BWI, ada BPN, ada Kemenak sendiri karena ini juga salah satu programnya penyelenggara zakat wakaf. Memang untuk pengurusan wakaf kita memang perlu kerjasama, istilahnya MOU, kerjasama dengan BPN yang menangani tentang sertifikat, baik itu sertifikat tanah hak milik ataupun wakaf dan hak bangunan dan lain sebagainya. Nah, kenapa kita mengundang Basnas? Karena ada istilahnya kerjasama dengan Basnas. Basnas itu tidak hanya zakat tok yang diurusi, tapi Basnas ini untuk kegiatannya atau di situ kan ada pendistribusiannya macam-macam. Zakat itu Basnas itu kan menangani zakat, infak dan sodako. Nah, di salah satu dari kerjasama kemarin Basnas kita undang itu adalah untuk memanfaatkan bukan dana zakatnya tapi dana infak atau sodakohnya itu untuk membantu perwakapan yang ada di Trenggalek. Jadi kalau memang ada proses persertifikatan tanah wakaf itu yang berbayar Mbak Ati ya. Berbayar itu Basnas itu bisa menghandle untuk membantu pembiayaan pensertifikatannya. Jadi bukan untuk membantu semuanya Mbak Ati ya. Kalau nanti itu buktinya adalah bukti dari BPN itu habisnya berapa, kwitansi itu bisa dimintakan atau dimintakan bantuannya kepada Basnas ya. Itulah itu kita mengapa kita mencari MOU kerjasama kita dengan Basnas karena tidak menolak kemungkinan atau tidak ini Kemenak itu kan juga selalu kolaborasi zakat kita selalu kita setorkan 100% ke Basnas Kabupaten Trenggalek. Inilah Mbak Ati kepentingan kita mengajarkan kerjasama dengan instansi-instansi yang terkait seperti Basnas. Kalau BWI itu tentang ya penetapan sebagai kalau wakaf itu kan penetapan nadir dan lain sebagainya itu kan
nanti juga kolaborasinya dengan BWI. Itulah kenapa kita mengundang Basnas untuk diajak kerjasama atau penandatangan MOU. Insya Allah ini sudah berjalan beberapa tahun Mbak Ati, tidak hanya tahun ini saja. Begitu Mbak Ati. Ya, jadi para pemirsa PDKT, ini sebuah kabar untuk panjenengan semuanya juga, tidak usah takut atau khawatir ketika mau mensertifikatkan tanah wakaf kok biayanya gede. Yang nanggung siapa? Nanti walaupun tidak secara penuh ada bantuan juga dari Basnas yang bisa diajukan. Jadi kwitansi yang dari BPN itu bisa diajukan ke Basnas, nanti akan diganti. Jadi walaupun nanti tetap ada biaya tapi tidak besar, masih ada bantuannya. Kadang-kadang mungkin masyarakat yang mau mensertifikatkan itu memang ada pikiran kok habisnya nanti banyak, jadi kan takut ya. Wong tanah saya sudah saya wakafkan kok biaya dari saya juga habis banyak. Begitu banyak. Terus nadirnya sendiri mau yang bayar nadir tapi nadirnya kok nadirnya ada uang. Akhirnya ada solusi yang ditawarkan oleh Kementerian Agama, yang MOU antara Kementerian Agama, Basnas, BWI dan BPN, bahwasanya biaya sertifikat wakaf bisa dibantu oleh Basnas Kabupaten Trenggalek. Salah satu terobosan sudah lama sebenarnya Bu Muda. Sudah lama ini Mbak Ati. Selama saya di penyelenggara zakat wakaf ini sudah 2 tahun, saya sudah melaksanakan dari 2022 kemarin sudah, jadi saya sudah 3 kali. Sudah 3 kali. Sebelumnya itu kan sudah dengan waktu itu Pak Imam Sopingi yang ada di penyelenggara syariah Mbak Ati. Jadi setelah Pak Imam Sopingi itu memang sudah berubah menjadi penyelenggara zakat dan wakaf. Jadi tusi pokok kita yaitu di zakat dan wakaf. Jadi nggak usah takut lagi para pemirsa semuanya, masyarakat Trenggalek khususnya ini khusus Trenggalek loh ya. Nanti walaupun PDKT kita ini sampai di belahan bumi manapun, kalau yang untuk program MOU ini ternyata hanya khusus untuk masyarakat Trenggalek saja. Iya betul Mbak Ati. Belum tentu untuk kabupaten lain itu. Belum tentu kabupaten lain itu kadang ada Mbak Ati. Kita akan ada ya beberapa seprovinsi itu kita akan kadang sharing ya. Kok bisa ini Kemenak ini MOU dengan Basnas dengan BWI dengan BPN kok bisa, itu bagaimana? Kalau BWI saja mudah mungkin ya, karena kan penyelenggara Jawa ini sekretarisnya BWI. Jadi mudah. Kalau sama BPN apalagi sulit. Iya, nembusnya, dan alhamdulillah ini dengan BPN dengan BWI itu gayung bersambutnya sudah welcome sampai sekarang. Apalagi dengan Bapak Kepala yang baru ini begitu semangatnya untuk menangani perwakapan di Kabupaten Trenggalek Mbak Ati gitu. Luar biasa sekali, dan itu sangat mudah nggih Bu Muda. Maksudnya kadang-kadang masyarakat mikirnya nanti saya ngijolnya gimana, dibantu ngijolnya oleh BWI gitu, distorkan ke BWI, atau memang teman-teman wakaf itu kayaknya di kecamatan juga banyak yang membantu mengawal proses wakaf. Iya, betul, itu Mbak nanti Ati. langsung ditukarkan gitu saja ke Basnas gitu ya, atau lewat BWI misalkan. Makanya BWI juga akan membantu sampai proses betul, itu Mbak Ati. selesai. Ya lebih enaknya biar terkoordinir itu kan ada penyuluh bidang wakaf di kecamatan-kecamatan. Terus ke BWI nanti yang langsung menukarkan ke Basnas. Jadi para wakif itu yang mau mewakafkan kok jangan takut habis banyak, ini sudah ada istilahnya pengantarnya. Yang menangani itu yaitu penyuluh bidang wakaf, nanti kan ke BWI itu lah, baru dari BWI itu kalau sudah ada pengembalian dari Basnas dikembalikan kepada yang mengeluarkan yang bersangkutan itu. Jadi nggak usah terlalu takut. Terlalu takut lagi. Juga sertifikat itu adalah memang bukti legalitas formal yang memang harus ada, bahwasanya ini betul. Tanah sudah benar-benar diwakafkan. Jangan betul, sampai berhenti hanya di ikrar saja. Dan Bu Muda,
ini masih satu tusi lagi tapi ternyata waktunya sudah habis. Iya. Betul, ternyata ngobrol sama panjenengan itu nggak terasa. Padahal kita tadi membayangkan, saya tadi membayangkan itu sudah tentang halal oke, kemudian tentang wakaf oke, zakat oke. Zakat ini belum oke. Belum oke. Waktunya Ya. sudah habis. Berarti jenengan punya hutang di PDKT itu nanti setelah Ramadan, insya Allah nanti panjenengan harus rawuh lagi ke sini untuk kita ngobrol tusi selanjutnya, zakat dan lain sebagainya. Iya. Insya Allah Mbak Ati, mudah-mudahan selalu diberikan kesempatan dan kesehatan ya. Kalau kita Amin, itu amin. tidak ada kesehatan tapi kesempatannya tidak ada, kita tidak bisa untuk melaksanakan ini seperti PDKT ini ya, di kegiatannya penyuluh yang hebat ini. Ya. Amin. Kalau ada kesempatan tapi badan kita tidak sehat ya, kita tidak bisa melaksanakan itu. Mudah-mudahan nanti setelah bulan Ramadan ya jangan dianggap hutang Mbak Ati ini ya. Tapi sukanya saya itu kalau sama jenengan itu hutang nanti enak Nah, laginya. ini yang susah. Ini beliau ini menganggap selalu apa yang belum terlaksana itu hutang. Jadi saya hutang itu numpuk. Padahal hutang itu sampai kapanpun itu kan ditagih. Ya. Tagih setelah Ramadan insya Allah. Tapi yang jelas pastinya dari para pemirsa PDKT masih menunggu dari panjenengan karena Insya Allah, mereka nggih. sangat membutuhkan sebenarnya info-info tusi dari Kementerian Iya, Agama iya. itu apa saja. Jadi saya itu larinya kemana? Jadi monggo teman-teman yang mau menghalalkan produknya, ya mensertifikat halalkan Iya. produknya, bisa ketemu sama teman-teman P3H, bisa ke KUA kecamatan masing-masing, ataupun yang mau mewakafkan tanahnya mulai dari proses AIW sampai sertifikat bisa dibantu oleh teman-teman juga di Iya, kecamatan, betul, nggih. rawuh ke KUA, kemudian nanti akan dijelaskan bagaimana prosedurnya dan Betul. tentunya kalau ada masalah apapun nanti bisa dikawal oleh ibu penyelenggara Iya, Zawa. yang penting Ngoten itu nggih. koordinasi tetap terjalin Mbak Iya, Ati. Ya. alhamdulillah, ya Jangan Rabbil melewatkan itu. Kalau tidak ada koordinasi yang baik, kita sambung maksudnya antara penyuluh, antara penyelenggara zakat wakaf dengan PPAIW. Kalau tidak ada koordinasi yang baik atau bagus itu juga tidak akan berjalan lancar begitu. Mbak Dengan Ati. bersinergi itu makin berenergi memangnya. Iya, betul. Nggih, nggih. Seperti energi puasa panjenengan yang ngecas juga ke saya, ternyata saya hari ini makin semangat setelah ngobrol sama panjenengan. Alhamdulillah, Tapi ternyata nggih. harus kita putus para pemirsa. Alhamdulillah Nggih. matur suwun, mohon Nggih, maaf, Mbak terima Ati, kasih kerawuhan nggih. panjenengan. Mungkin saya sebelum Mbak Ati menutup ada kekurangan, kekilafan kami dalam menyampaikan hal ini, mohon untuk dimaklumi dan mohon maaf jika ada kesalahan yang jangan dianggap itu kesalahan dari kesempurnaan hanya milik Allah, kesalahan terletak pada diri Sama-sama, kita. kami Nggih. juga mohon maaf karena tidak ada suguhan puasa ya. Oh, Jadi ya, tidak puasa. ada suguhan Masa apapun. saya Tidak ada disuguhi kopi di sini. Kopinya Besok aja nanti Mbak sore. Ati, setelah bulan Ya, puasa setelah ini. bulan Ramadan nanti Iya, insya Allah akan iya, kami iya. persiapkan Iya, kopi. Iya. Kopi khas PDKT. Iya. Kopi PDKT. Kopi PDKT. Para pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah perjumpaan kita pada hari ini harus kita akhiri. Jangan lupa tetap nantikan kami di program PDKT Podcast Dakwah Kemenak Trenggalek. Semoga ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.